Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti. Saya akan menyampaikan hikayat tentang Rawa Pening. Rawa Pening adalah sebuah danau yang menjadi objek wisata di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ada sebuah legenda turun-temurun yang mengisahkan awal mula terbentuknya danau tersebut. Kisahnya, dahulu kala terdapat sebuah desa bernama Ngasem yang terletak di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo. Di desa tersebut bermukim sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta. Pasangan suami istri ini dikenal pemurah dan suka menolong. Karena itu mereka sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Namun, hidup mereka belum lengkap karena belum memiliki seorang anak. Meski belum memiliki anak, Ki Hajar dan istrinya tidak pernah terdengar cekcok. Mereka selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Hingga pada suatu hari, Nyai Selakanta duduk termenung seorang diri di depan rumahnya. Ki Hajar yang melihat lalu menghampiri dan duduk di samping sang istri. Kepada sang suami, Nyai Selakanta menyampaikan keinginannya untuk memiliki anak. Dia sampai meneteskan air mata saat berbicara dengan sang suami. Ki Hajar kemudian meminta izin untuk bertapa. Dia berharap dengan bertapa keinginan istrinya memiliki anak bisa terwujud. Keesokan harinya, berangkatlah Ki Hajar di lereng Gunung Telomoyo untuk bertapa. Selama Ki Hajar bertapa, Nyai Selakanta dengan sabar menunggu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Namun sang suami tak kunjung datang. Hati Nyai Selakanta pun khawatir dengan keadaan suaminya. Suatu hari, Nyai Selakanta merasa mual lalu muntah-muntah. Ia berpikir bahwa dirinya sedang hamil. Ternyata dugaannya benar dan semakin hari perutnya semakin membesar. Setelah tiba melahirkan, namun dia terkejutnya karena anak yang dilahirkan yakni seekor naga. Anak itu dinamainya Baru Kelinting, yang diambil dari nama tombak milik suaminya. Kata Baru berasal dari kata Bra yang artinya keturunan Brahmana, yaitu seorang resi yang kedudukannya lebih tinggi dari pendeta. Sementara kata Kelinting berarti lonceng. Meskipun berwujud naga, Baru Kelinting dapat berbicara seperti manusia. Nyai Selakanta pun terheran-heran melihat keajaiban itu. Dia juga malu dengan warga karena melahirkan seekor naga. Nyai Selakanta berencana membawa Baru Kelinting ke Bukit Tugur agar jauh dari warga. Tapi sebelum itu ia harus merawat Baru Kelinting hingga besar agar dapat menempuh perjalanan menuju ke lereng Gunung Telomoyo yang jaraknya cukup jauh. Nyai Selakanta merawat Baru Kelinting dengan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan warga. Suatu hari, Baru Kelinting tumbuh remaja dan ia bertanya tentang ayahnya. Nyai Selakanta tersentak kaget. Namun menurutnya, sudah saatnya Baru Kelinting mengetahui sosok ayahnya. Dia menyuruh Baru Kelinting untuk menyusul ayahnya yang sedang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Nyai Selakanta meminta Baru Kelinting membawa pusaka tombak Baru Kelinting milik ayahnya. Kemudian Baru Kelinting berangkat menuju lereng Gunung Telomoyo. Dia melihat seorang laki-laki sedang duduk bersemedi. Mendengar jawaban itu, Baru Kelinting langsung bersembah sujud di hadapan ayahnya. Ia kemudian menjelaskan siapa dirinya. Awalnya Ki Hajar tidak percaya jika dirinya memiliki anak berwujud seekor naga. Ketika naga itu menunjukkan pusaka Baru Kelinting padanya, Ki Hajar pun mulai percaya. Namun ia belum yakin sepenuhnya. Baiklah, aku percaya jika pusaka Baru Kelinting ini adalah milikku. Tapi bukti itu belum cukup bagiku. Jika kamu memang benar-benar anakku, coba kamu lingkari Gunung Telomoyo ini, ujar Ki Hajar. Baru Kelinting segera melaksanakan
perintah tersebut untuk meyakinkan sang ayah. Dengan kesaktiannya, Baru Kelinting berhasil melingkari Gunung Telomoyo. Akhirnya, Ki Hajar pun mengakui bahwa naga itu adalah anaknya. Setelah itu, ia kemudian memerintahkan anaknya untuk bertapa di Bukit Tugur agar tubuhnya berubah menjadi manusia. Sementara itu ada sebuah desa bernama Patok. Desa ini sangat makmur, namun penduduk desa sangat angkuh. Suatu ketika penduduk desa Patok bermaksud mengadakan pesta sedekah bumi setelah panen. Untuk memeriahkan pesta, akan digelar berbagai pertunjukan seni dan tari. Berbagai makanan lezat disajikan sebagai hidangan bersama dan jamuan untuk para tamu undangan. Para warga beramai-ramai terburu-buru binatang di Bukit Tugur. Sudah hampir seharian berburu, namun belum satupun binatang yang tertangkap. Ketika hendak kembali ke desa, tiba-tiba mereka melihat seekor naga bertapa. Naga ini adalah Baru Kelinting. Mereka pun beramai-ramai menangkap dan memotong daging naga itu lalu membawanya pulang. Daging naga itu mereka masak untuk dijadikan hidangan dalam pesta. Ketika warga sedang asik berpesta, datanglah seorang laki-laki yang tubuhnya penuh dengan luka sehingga menimbulkan bau amis. Anak laki-laki itu adalah penjelmaan Baru Kelinting. Baru Kelinting pun ikut bergabung dalam keramaian itu. Dia meminta makanan kepada warga, namun tak satu pun yang mau memberi makan. Warga malah memaki-maki, bahkan mengusir Baru Kelinting. Dia pun meninggalkan desa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyi Latung. Nyi Latung yang baik hati itu pun mengajak Baru Kelinting ke rumahnya dan menghidangkan makanan lezat. Dalam perbincangan, Baru Kelinting menyarankan agar warga diberi perjalanan pelajaran. Dia meminta Nyi Latung jika mendengar suara gemuruh untuk segera menyiapkan alat menumpuk padi dari kayu. Baru Kelinting kembali ke pesta dengan membawa sebatang lidi. Tiba di tengah keramaian, ia menancapkan lidi itu ke tanah. Dia meminta warga mencabut lidi dan ditancapkan. Warga pun beramai-ramai mencabut lidi itu. Tak seorang pun dari mereka yang mau mencabut lidi tersebut. Baru Kelinting segera mencabut lidi itu. Karena kesaktiannya, ia pun mampu mencabut lidi itu dengan mudahnya. Begitu lidi itu tercabut, suara gemuruh pun menggetarkan seluruh isi desa. Air pun menyembur keluar dari bekas tancapan lidi itu. Semakin lama, semburan air semakin besar sehingga terjadilah banjir besar. Semua penduduk langsung menyelamatkan diri, namun usaha mereka sudah terlambat karena mereka semua tenggelam. Desa itu pun berubah menjadi rawa atau danau yang kini dikenal dengan Rawa Pening. Baru Kelinting lalu menemui Nyi Latung yang sudah menunggu di atas lesung yang berfungsi sebagai perahu. Dia selamat bersama nenek itu. Baru Kelinting lalu kembali menjadi naga untuk menjaga Rawa Pening. Itulah tadi hikayat tentang Rawa Pening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.